bully juga ada. Apa buliannya pada waktu itu? Kayak bercanda-bercanda pakai bahasa mereka kan, maksudnya kayak ya ceng-cengin Korea. Terus lu tonjok? Rasis sedikit. Lu tonjok nggak? Enggak, saya malah kayak wah ini geblek juga. Lu di pelonco dulu nggak sama Sintayong? Pemain yang paling bandel siapa? Malam-malam suka keluar gitu. Pasti ada itu. Bohong aja nggak ada. Itu kerja berapa jam sih? Nempel terus sama dia. Kata J, udah lo nggak usah datang. Gue lagi pengen sama temen cewek gue gitu. Jadi selebel apa nih? J, lo jangan datang, gue lagi staycation mungkin gitu. Kita Temen kan? gimana ya teman. Iya. Itu orang Korea tahu nggak sih kalau Sintayong sebesar itu di Indonesia? Tahu. Apalagi kemarin kan dikalahin Iya. sama Indonesia. Balik lagi pertanyaan gue, siapa yang paling bandel di timnas? Saya pikir udah ganti topik tadi. Gue belum setua itu untuk amnesia. Kalau nggak ada, apalagi kita omongin. Kita nggak ada, kan bilang nggak tahu, itu beda. Ya berarti ada. Saya coba yang lain. Kembali lagi dikasih paham Cap. Kali ini saya Ozan Kuti bersama dengan Natasha Jarwadi yang akan nemenin kalian semua teman-teman. Yoi. Karena bintang tamu kita spesial banget ya. Spesial sekali hari ini. Langsung saja ya. Langsung aja. Kita sudah kedatangan JJ dan Coach Justin. Welcome back. Natasha ini Welcome back. baru siaran Euro, wih ilmunya luar biasa. Enggak. Ilmu luar biasa ya. Iya, sekarang kita bisa kulik. Coach. Kulik soal bola. Enggak. Pintar sekarang. Enggak sebanding dengan yang baru pulang dari nonton Euro. Beda dong, Sa. Karena Coach Justin juga sudah dinobatkan sebagai apa? cheat viewers konten bola dia sekarang gitu. Pokoknya Cheat viewers. Cheat viewers. Makanya dia diundang mulu. iya, jadi ada Coach Justin sebenarnya nggak usah ngobrol, dimanya begini. Iya. 30 menit ya? 30 menit gini Coach Justin nih, udah gitu. Tapi tentang bola, udah itu, udah aman itu. Jadi cukup sekian hari ini. Ya, makasih udah nonton. Thank you. JJ nih yang baru. Tapi mungkin kita bahas perjalanan Euro dulu tuh, Coach. Gimana tuh rasanya kemarin? Ini pertama kali gue nonton final ya di Euro dan gue juga excited sebenarnya. Cuman mungkin untuk gue lebih gampang ke Eropa karena gue besar di Eropa. Oke. 20 tahun tinggal di Belanda, jadi mau Jerman, Prancis sama lah kira-kira mau naik public transportation segala. Tapi gue harus sampaikan, kita beruntung banget. Waktu itu kan padat. Dalam 3 hari kita harus banyak persiapan, bikin konten segala. Oh ya. Itu dibantu sama 2 orang yang tinggal di Jerman, which is Evelyn sama Rizky, suami istri. Itu ngebantu kita banget. Jadi waktu kita jauh lebih efisien. Kalau nggak ada mereka sebenarnya bisa-bisa aja lu lihat. Karena public transportation-nya Berlin tuh luar biasa. Itu ada LRT, MRT, ada tram, ada bis. Banyak banget tadi. Banyak banget. Okay. Dan itu benar-benar pas gue lihat mapnya sama kayak di London lah. New York, London itu kan public transportation ribet banget. Bukan nggak bisa, tapi akan lebih efisien kalau sama mereka. Dan mereka itu benar-benar ngarahin. Kayak di hari H-1 itu kan kita mau bikin vlog ke beberapa tempat, nggak hanya bola kan. Jadi ke fan zone, terus sama mereka diarahkan. Kan kita nggak tahu lokasinya di mana. Iya. Kita cuma tahu kita mau sini sama dia. Oh ya, sini jangan. Kita pertama ke fan zone, dari fan zone ke Memorial karena dekat, terus ke pasar sini. Nah, disitulah ketemu Kelly nih. Oh, itu random banget. Jadi bisa ketemu Kelly Jadi gitu. kita bikin in real life show lah. Live Instagram. Dari fan zone, dari awal lah kita jalan ke fan zone, itu kan di pusat kota. Oke. Terus sambil jalan ke area-area berikutnya, tiba-tiba gua sama Hanif jalan, kan ada produser kita ya Fed yang syuting kan. Gue liat, loh ini kok kayak Kelly nih. Nah Hanif mikir begitu, langsung dia teriak, dia kan fans Juve, jadi kayak Kelly nih banget kan. Terus ya ketemu, cuman dia kebetulan lagi teleponan sambil jalan. Makanya kita interrupt sedikit lah. Yang Hanif sampai sujud-sujud depan Kelly. Emang agak nyardus Hanif gitu. Dan dia lagi nelfon Del Piero pada waktu itu kalau nggak salah. Del Piero ini ada fans gila nih gitu. Juve sekarang gimana nih Del? Gitu waktu itu. Gitu, jadi intinya abis itu ini pertama kali kalau nggak salah kita ini kan cuman akun YouTube.
nothing special, oke? Siaran di stadion, di fan zone, sama di studio. Jadi 3 lokasi dengan pakai handphone ya. Itu udah spesial sih. Apa nothing special? Itu udah spesial. Oh ya, momen ya. Dengan handphone. Dengan Hanif dengan handphone pegang gue kalau Hanif kan sendirian jadi harus pegang pakai tripod. Terus kalau gue kan ada produser. Ini ada satu lagi. Jadi sahamin satu kita masuk itu nggak boleh bawa tripod. Dipersulit. Ada peraturannya ya. Ada peraturannya. Nah pas masuk ke sana kebetulan ya percaya tahu nggak banyak fans gue di Berlin. Jadi di orang mana sini yang di sana. orang sini yang di sana yang kuliah. Mungkin gue ada 15-20 kali orang minta foto. Nah salah satu ada yang namanya Amar, dia volunteer di stadion. Oh volunteer ya. Gokil ya. Pas gue sama Yafet di luar kan full. Gue punya pengalaman di stadion di Arsenal waktu itu sama Spurs. Pada saat penuh nggak ada sinyal. Gue bilang sama Yafet, waduh kalau begini repot kita. Ya udah kita kick off jam 9, gate buka jam 6. Gue bilang kita harus masuk dulu, duduk, menunjukkan bahwa gue memang ada di dalam stadion. Pas gue duduk, gue tunjukin. Cuman, tripod kan nggak boleh masuk. Iya. Waduh, gimana kalau kita kan antrinya banyak. Kalau lu suruh keluar dulu kan ribet lagi kan. Volunteer ini, yang nguber kita pada saat live jalan ketemu Kiel ini, terus ketemu namanya Amar, mahasiswa situ. Mar, bisa nggak lu bawa ini? Oh bisa. Dibawain nama Amar. Tripodnya. Akhirnya. Jadi si Amar nyelundupin gitu. Nyelundupin. Ya, berarti semoga ini nggak sampai ke Jerman ya. Ada risiko nih. Untuk Jerman jangan ya. Sampai tuh Amar di ini kan minta keterangan kan nggak? Jangan dong. Jadi dibantu Amar bawain tripod. Iya. Jadi kita masuk santai aja, periksa badan, scan, masuk. Oke. Di dalam dikasih lagi sama Amar. Jadi kita duduk beruntung di fan zone. Beli tiket tuh Amin 2. Masih dapat tuh Coach? Masih dapat. Ternyata banyak yang jual. Cuman harganya nggak jelas. Ada yang 150 juta, gue dapat yang 75 juta. Itu cuma di tengah. Wah, itu belakang gawang ya. Belakang gawang agak di belakang. Ada yang 150, ada yang bikin nggak jelas tuh apa? Itu fee-nya. Jadi gue cek tiket ada yang 50-60 juta. 5.000, 6.000 euro, which is 100 jutaan lah. Tahu fee-nya berapa? 3.000. Lah? Oh. Jadi itu nggak tiket termasuk fee? 5.000 nggak termasuk. Lu tambah fee jadi 9.000. Itu agak bagus ya seatnya. Tiket asli official dari Itu stadion. habis. Tapi berapa harga aslinya? Iya, harganya berapa? Yang gue punya itu 300. Berarti berapa itu kalau rupiahnya? 300 euro itu 5 jutaan. Oh jauh banget ngambil untungnya sih. Jauh. Gila. Kan sekarang supply and demand. Lu mau beli atau enggak? Iya sih. bener-bener. Iya kan? Dan belinya official ya. Jadi gue lewat StubHub disuruh download UEFA tiket app, dikirim ke sana lewat email, registrasi nomor, terus tiket gue dapat, baru dipotong dari kartu kredit gue. Oke. Tapi kalau 75 juta kayaknya kita nonton tuh bawaannya pengen injury time yang lama kalau bisa ya. Biar worth it masuknya. Adu penalti kalau bisa gitu. Dulu gitu ya. Gue jujur ya, gue juga dibayarin sponsor. Kalau enggak, gue nggak akan bayar. Itu kalau dari dompet sendiri males, men. Emang maksud gue yang mikir kita tadi orang sponsor lu coach bukan lu. Ini dia datang begini kan. Ada orang di kantor lagi anjir nih calo-calo dia. Jadi ya serunya gue di zona Spanyol. Gue kalau di zona gue kan bete banget sama Inggris. Ini bukan pertama kali ya. Orang kan bilang, oh ya karena Inggris pulangin Belanda. Enggak. Dari dulu gue masih inget waktu zaman TV One, gue kan 7 tahun di TV One, gue siaran, gue bilang, tahu gue sempat bilang apa? Inggris itu tim semut yang digajahkan. Oke. Oh, dibesar-besarkan maksudnya Dibesar-besar. Coach. Iya sebenarnya ini tim biasa aja, tapi karena medianya Tim Inggris. tim Inggris. Timnas Inggris. Cuman sekarang memang timnya agak bagus, cuma pelatihnya Katro, jadi beruntung banget ya mereka lolos dikasih penalti lawan Belanda itu harusnya bukan penalti itu. But anyway, fansnya itu kan paling anjing gitu fansnya Inggris itu. Kalau kita juga mau nanya nih mungkin sama JJ. Lu J, dukung siapa J kemarin pas Euro? Kemarin. Korea. Kan itu kalau Korea kok Korea menang. apa Korea? Kalau saya memang sukanya Spanyol. Kemarin. Oh, suka Spanyol. Dari awal. Euro kemarin doang apa dari lama emang Dari Spanyol? lama memang suka. Karena mainnya. Iya, permainannya memang
ya bagus. rapi sih. Iya, memang. iya. Siapa favoritnya di Spanyol? All time. Lu sebut nama aja, dia nggak akan tahu juga. Pokoknya gue kalau di bawah 2001 gue masih bisa aja, aman. Dia nggak akan tahu juga lu sebut siapa. Yang apa ya? Yamal, Oh, Lamine Yamal. Lamine Yamal, dia gila sih. Iya. Oke. Yamal kan? Dia umur Bagus tuh. 16 tahun Iya, kan. 16 17 Ha, sekarang. satu hari sebelum final dia 17 17. tahun. Berarti dia umurnya di bawah Marcelino kan? Iya jauh. Iya. Marcelo 19 tahun. Iya makanya itu gila loh itu, serius. Muda banget ya berarti ya? Gila kan? Muda tapi- Kita mau 16 tahun masih di bawah ketek emaknya. Iya. Mas. Iya. Lo ngapain sih waktu itu 16 17 tahun? 16 tahun lagi ya nonton Euro dulu. Lu 16 tahun kencengannya belum lempeng ya. Oh iya. Yamal ya. Yamal. Pemain Spanyol. Lamine Yamal. Bagus banget sih dia. Kalau tunggu, kalau JJ ini kan berarti udah dari lama banget di Indonesia kan? Kalau nggak salah 17 tahun. Oh, dari Dulu umur 2008. Jadi kalau hitung-hitung sih Umur memang 15 sampai 16 tahun sih. Ya sumuran Yamal berarti kan? Iya, sebenarnya mah. Berarti JJ udah nggak pindah ke Indonesia Iya, tuh, bener, sumuran bener. Yamal tuh. Dia umur berapa sekarang? Lu juga sukses Sekarang berarti lu. sekarang umur 31. 31. Jadi waktu kesini umur berapa? Pas 15-16 juga? 16, iya, 15-16 tahunan. Oke. Oh gitu. Enggak sama orang tua atau dilempar sama orang tua? Gis, Oh, iya. Indonesia lu. Pertama sama orang tua tapi karena banyak kesulitan di tengah-tengah jadi saya ya Sendiri. Sendiri. Orang tua balik. orang tua balik. Sendirinya pas umur berapa aja? Ingat nggak? Kan 16 tahun pindah ke Indonesia pas tuh. sudah masuk 15. SMA itu umur Oh ya masih lumayan 16, muda dong ya 17 untuk bisa tinggal tahun. sendiri di Iya. negara Ti- orang. Sendiri apa kos-kosan di sini atau apa? jadi ada misionaris yang Oh, bantu misionaris. Ya. yang bantu saya ya buat tinggal di sana dan ya besar di sana Di, sih. di Indonesia maksudnya? Di Indonesia, Jakarta. Sekolah di Jakarta. sekolah di mana tadi? Sekolah SMA Yadika 1. Nah, itu di sekolah diceng-cengin gitu kayak lu perantau dari Korea, anak Iya. Yadika kan. Ya ada yang ceng-cengin, ada yang bantu-bantu, ya setengah-setengah lah. Oke. Nggak dibully. oke. Ya dibully juga ada. Dibully juga ada. Apa buliannya pada waktu itu? Ya ada yang kayak bercanda-bercanda pakai bahasa mereka kan, maksudnya kayak bahasa gaulnya mereka. Iya. Ya ceng-cengin Korea. Terus lu tonjok? rasis sedikit. Lu tonjok nggak? Enggak, saya malah kayak marah dengan wah ini geblek juga. Ini saya Iya, harus iya. belajar lebih keras lagi. Iya. Suatu saat lu gua balas nanti. Wow. Oke. Betul. Dan lu mikir toh masih lebih bagus Korea daripada negara lu kok gitu lu mikir. Enggak. Oh juga. Gue pikir pada waktu itu. Itu sama aja rasis tuh jadi. Oh iya benar ya. Tapi Cek, bahasanya JJ, bahasa Indonesianya udah sebagus ini belum waktu dulu Enggak. sekolah SMA? Nggak bisa Itu bahasa sama Indonesia. sekali nggak Sama bisa. sekali nggak Sama bisa. sekali nggak bisa. Sebenarnya Oh, awal wow. 6 bulan belajar dulu. Oh, tapi belajarnya gitu-gitu aja. Tapi bahasa Indonesia kan gampang. Nah, lu bahasa Inggris bisa juga kan, Ci? Ya bisa enggak susah terlalu bagus tapi ya bisa aja. Lebih susah mana bahasa Inggris sama bahasa kita? Bahasa Indonesia lebih gampang. Masa Iya, sih? benar, Tapi benar. Katanya gitu. Iya, gampang ya. Jauh lebih gampang. Jauh ya? Iya, kayaknya Makanya gue nggak ngerti kenapa orang luar bukan STI ya, tapi yang Iya. bule-bule itu banyak nggak mau belajar bahasa Indonesia. Iya, gua iya, bilang. iya. Karena niatnya mungkin nggak ada kali ya. Nggak ada niat. Nah, Atau kalau kamu niat karena sekolah juga kali ya. Mau nggak mau gue harus banget Nggak nih bisa belajar. survive kalau nggak Iya. bisa di Belajar sekolah. bahasa itu apa ya? Paling cepat tergantung lingkungan sih kayaknya. Dan hidup Iya. hidup masalah hidup. Masalah Masalah Iya. hidup. Lu harus Iya, bisa iya, bisa bahasa praktekin, Indonesia. betul ya. Saya nggak bisa hidup gitu. Survival Saya instinct. nggak sendiri, Survival mode, benar, sendiri. Ya, Kadang nggak lu bisa ngomong curhat. bahasa Inggris, Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Enggak, Iya soalnya, kan? soalnya waktu itu di sekitar saya hampir nggak ada orang Korea. Jadi saya mau nggak mau harus bisa bahasa Indonesia dan apalagi ya walaupun SMA kan orang mau curhat juga pasti. Tapi Oh, iya, betul. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia bagaimana curhat dan ke siapa gitu loh. Iya. Di lingkungan saya memang semuanya memang orang Indonesia. Jadi mau nggak mau jadi harus bisa belajar. Mau nggak mau harus belajar. Ya, diwajibkan. Kuliah juga dulu di sini kan? Maksudnya Kuliah di kampus di sini kan? kuliah di sini di BINUS. Binus ya Oh, maksudnya. iya, Binus. Gitu. Iya. Sempet pacaran sama cewek Binus waktu itu. Saya BINUS. Enggak. Oke. Soalnya enggak. Waktu Cakep-cakep itu anak saya Binus. Iya, atau nyarinya ke Mustopo pada waktu itu. Biasanya gitu sih, saya, suka saya, di gitu. Kemang- saya di Kemanggisan. Oh iya, Di Jakarta Kemanggisan. Barat kan? Iya, iya, Jakarta iya. Barat Binus. Ya, jadi Oh. kalau saya memang patokannya selalu gitu. Saya nggak mau pacaran sama yang satu tempat.
Oh, kayak gitu kayak ya? kuliah. Betul, Sama biar banget, biar Jack, nggak bisa kayak aku, dikontrol ya, bener loh. Tuh, Biar lu bisa senggol kiri, senggol Iya. kanan. pasti dia emang pikirannya buruk Dia aja. kayak Bukan. yang dibinus aja gitu. Setelah Bukan. pacaran misalnya putus, kan hubungannya jadi kayak Iya, nggak enak bener. gitu. Iya, Oh, betul. awkward ya? Iya, papasan Awkward papasan gue di gitu. kampus. Harus cari Teman-teman di lu, luar, teman-teman gue bener. juga jadinya kayak nggak enak jadinya. Iya, Oh, iya. bener-bener. Itu yang Bagus. dijaga Bener sih. juga, bener juga. Dan pada waktu itu nyarinya cewek di kampus mana berarti? LP3 ya kalau nggak salah waktu itu. Enggak. Waktu itu Mantannya yang mana? sambil kerja kayak Oh. kerja translate juga kan waktu itu. Oh, Jadi kuliah tuh udah sambil kerja? iya sambil kerja. Oh gitu ya. Karena cari uang ya. Iya. Penting bagi saya waktu itu juga. Oh, sekarang nggak penting. Sekarang juga penting. Sekarang makin penting kok. Iya. Udah usia udah bertambah ya kan. Bener, makin expand juga nih, Sama gitu juga kayak semua ya. kan. Iya. Enggak, saya harus cari uang. Penting, Kalau penting. nggak makan saya. Iya sama. Saya juga sama gitu. Tapi Koci baru balik dari Europe langsung padat jadwalnya nih, nggak ada break dong berarti? Nggak ada. Langsung. Enggak ada break Langsung dia. full. Cari Dan uang terus ya. pas jet lag juga ke sana juga. Jadi habis Berlin itu kan hari Minggu. Senin Hanif ke Paris, Ya. gue ke Belanda, Pulkam. Kan Oh, ya, Pulkam. keluarga saya di Belanda semua. Iya. Ketemu nyokap gue, keponakan semua di situ. Itu pun masih kerja. Di Belanda masih kerja juga. Iya. On phone, On phone, ya. Iya sih, sekarang pasti kayak gitu di mana-mana ya. Iya, Masih jadi WhatsApp. but it's okay. Gue sih fun-fun aja. Kalau ngomongin kerja berarti JJ kita harus ngomongin tentang kedekatannya sama STY kali Betul, ya, Zah, pasti. Ha. Ketemu pertama kali sama Sintayong umur berapa berarti, J? Oh. Kerja bareng ya, kerja bersama. 4 tahun, 5 tahun, hampir 5 tahun yang lalu ya. Pertama kali Sintayong datang langsung sama dia. Oh, jadi dia coachnya datang untuk kontrak. Untuk kontrak? Pembicaraannya ya kontrak pokoknya. Jadi Iya. perlu translator katanya. Jadi hari itu juga saya dipanggil dan datang langsung ke Hotel Mulia. Yang panggil orang PSSI atau Pertama orangnya teman- Sintayong. Enggak, teman saya translator juga. Tapi Tapi kenapa? karena dia cewek, katanya ini Oh. dia PSSI membutuhkan cowok katanya. Iya, Jadi iya. akhirnya Berarti, saya dilempar kerjaan dan saya terima. Saya dengar langsung itu. Emang translate apa gitu kan? Ya katanya Sintayong datang katanya buat ini. Udah saya langsung, saya kan tahu, kenal Iya, gitu. pasti tahu ya. Sebagai Fans. apa ya, fans dan orang yang suka bola gitu. Iya. Jadi langsung saya datang gitu. Tanpa babe bebo langsung datang aja gitu. Terus Berarti dia kenapa- juga oke. Lu di pelonco dulu nggak sama Sintayong? Ada kayak Kenalan dulu sambil makan Iya. pertama sebelum eating. Oh, makan Kenalan, dulu. Makan dulu. Moonlight Pocha kan makan restoran Korea. Gak harus sama kayak gitu ya. Gak harus sama kayak gitu ya. Gaul juga ya. Gue tahu mulai bocah gitu. Oh, so langganan soalnya, J. Dia Akhir-akhirnya tiap lagi weekend, sering, dia iya. tiap weekend. Enak harus itu Moonlight Pocha itu. Saya Enak juga itu. bikin suka ke sana. Moonlight Pocha. Nggak ketemu Oza. Oh, nggak ketemu dia. Oh ya? Ya terlalu malam nanti langsung lah kita abis kan langsung. Oke. Gue ketemu ngobrol gitu sih. oke. Jadi akhirnya kenalan. Saya juga sebelumnya pernah main bola juga pas di Korea ya. Oke. Jadi ya transfer nggak ada masalah juga kelihatannya baik-baik. Dan itu 3 hari sih. Emang 3 hari. Hari ketiganya itu ya tanda tangan kontrak di Makassar. Iya. Nah, ikut. Udah. Berarti itu 3 hari prosesnya ya. 3 Dan hari. berarti kenapa JJ yang terpilih karena tadinya mau ada cuman cewek gitu. Betul. Dan cewek itu JJ Slebe kalau nggak salah ya. JJ beda. Aku nggak bisa Korea om ya memang. Cita Fashion Pintar Week. ya? Harus Cita Fashion Week. Pintar tapi bisa ke situ ya. Gitu. Pikirannya bisa ke situ gitu. Tapi kenal kan JJ sama JJ satu lagi? Kenal langsung, maksudnya JJ Slebe. JJ Slebel ya. Tentunya Kenal tidak langsung kenal. nggak? Iya, Nggak. sama kita juga nggak ada yang kenal langsung. Oke. Tapi kita tahu dia karena waktu itu memang viral banget Benar, kan. Perlu benar, diundang benar. kayaknya nih ke sini. Iya, Iya. perlu diundang ke sini. Tapi kabarnya gimana sih sekarang? Coach Coach sekarang Sintayong saat ini karena kan kita tahu baru selesai operasi nih, J. Iya. sebenarnya Kabar pertengahan terkininya Juni gimana? udah operasi. Tapi kan baru coachnya juga upload. Recover Mungkin ya. Awal Juli ya, kayaknya akhir Juni gitu kayaknya baru upload di Instagram juga. Oke. Oh, Sekarang Sintayong di mana? di Korea. Masih di Korea. Di Korea. Masih di Korea tapi besok datang sebentar karena Oh, besok betul, ke Indonesia. karena ada acara penting. Jadi datang. Kan harus tanda tangan kontrak belum? Oh, itu udah. Oh sudah. E-sign udah e-sign. Oh e-sign. Ya e-sign itu legal. Ya jadi- udah, jadi kontrak sudah ditandatangan ya, oke? Ya. Bukannya udah Udah tahu ya? diperpanjang. Bukannya udah tahu ya semua pada.
nggak tahu. Gue masih dengar kapan datang karena dia belum datang kan. Jadi orang pikir harus datang untuk tanda tangan. Jadi zaman sekarang udah e-sign. Oke, Ya, paham e-sign. guys? Guys, kasih paham coach, kasih Gue kalau paham. tekan kontrak-kontrak sama endorse kan e-sign juga. E-sign E-sign, juga. iya. Bahkan Itu udah di legal, Imatrai. sama-sama. Iya, ada Di Imatrai, ada. e-sign. Iya. Iya. Oh, Imatrai. Iya, iya, di Imatrai. Wow. Gitu. Tapi bener kata Coach Yasir, emang Natasha ini jago ternyata Coach. Tadi dia nanya tentang kabar Sintayong kan. Tadi aslinya tulisan di prompter itu Iya. apa red flag dari Sintayong? Lo yang bener dong lu. Bukan buat gue dilihat lagi lu. Gue lihat Masa lu. red flag? Masa nanya begitu? Apa red Natasha flag udah dari hebat. Sintayong? Iya. Red flag dan juga green flag Tuh, dari Sintayong. red flag Ini bukan dari dari Sintayong. Mama Oza ya guys ya. Heeh. Ini request. Dan dikasih tahu kayak tanya ke JJ dan Coach pengen buat FYP nih gue lihat kan. Natural aja natural gitu Mas. Nggak usah dari cari-cari banget lah. Oh, jadi si Sintayong besok datang, ada acara, terus pulang lagi. Pulang lagi. Terus kesininya ngelatih kapan? Agustus, September. Oh, tanggal 11 Agustus balik ke 11 Agustus, Indonesia. mulai persiapan lagi. Mulai persiapan. Buat 5 September. Betul. Gue pengen tanya, lu itu kerja berapa jam sih? Nempel terus sama dia nggak? Oh, kalau tes ya, training camp ya pasti dong. Nggak, kalau lagi kok seandainya Sintayong lagi di sini, 11 Agustus datang. Lu Nah. apakah otomatis lu hadir Iya, juga di situ? lu hadir terus dari pagi, dia bangun lu udah hadir sampai dia Nggak usah duduk tahu. pulang. Dari bangun ada di sampingnya gitu. Itu terlalu nanti. Kalau bisa di depan kali. Karena gue pernah lihat dia bikin vlog atau video itu di apartemennya Sintayong. Ah. Oh, ini Oke. tempat sepatunya. Oh, ini barang harusnya nggak di sini nih. Ini siapa yang taruh di sini? Dia sampai tahu. Si Coach pun nonton ternyata vlognya ya, bukan JJ ya. Tuh, I mean, keren dia nonton Coach Justin. lewat. Itu sambil lewat aja juga. Saya Iya. juga sama. Sambil lewat. Makanya gue pikir ini orang 24 jam apa sama Sintayong atau Nah, gimana? itu Ibaratnya- mampir sebentar, karena ada kebutuhan. Kayak sebentar. day in my life-nya lah gimana. Ja- Dari jadi- pagi sampai malam kalau Iya. gitu. Kerjaan lu kalau lagi nggak latihan itu berapa jam sehari sama Sintayong? Atau suka-suka dia? J, lu datang sekarang gitu, lu datang. Atau J, Kalau- udah lo nggak usah datang, gue lagi pengen sama Sendiri. temen cewek gue gitu. JJ stempel tadi. Temen kan? Iya, iya. Temen kan bisa cowok cewek. Jay, lu jangan datang, gue lagi staycation mungkin gitu. Kita nggak tahu lah. Iya. Temen kan? Gimana ya teman, Iya. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. teman. Enggak. Jangan salah jawab ya, Je. Jangan salah jawab. Hati-hati nih. Hati-hati. Makanya Viral. lagi mikir. Enggak, jadi kalau kosen membutuhkan saya pasti datang. Saya selalu standby. Rumahmu deket dia? Oh, enggak terlalu deket banget, tapi kalau nggak macet 20 menit lah. Lumayan lah. dekat. Lumayan. Tapi Setengah jam. berapa jam tadi pertanyaan Coach J? Lu kalau lagi kerja tuh kira-kira dari jam berapa sampai jam Itu berapa? nggak bisa dihitung sebenarnya. Kadang benar-benar nggak dicariin. Kadang ya cariin ya saya harus standby. Oh, berarti Karena- based on callingnya dia juga ya? ya kadang lewat telepon juga kan ya bisa aja sekarang Iya, kan zaman iya. sekarang. Ya kayak gitu sih. Oh, kayak gitu ya. Tapi ya HP selalu standby. Ja- Sekarang juga ka- HP standby. jadi kadang 2 jam, kadang 20 jam. 20, ya 20 sih kayaknya keterlaluan. Kosen juga butuh tidur Kerja kayaknya. rodi sih itu ya, Coach. Kerja 20 jam nggak boleh pulang. Tapi privilege apa sih J dari bekerja sedekat itu sama Sintayong? Lu ngerasanya Iya. dapat privilege apa? Apa ya? Kayak contohnya apa ya? Kayak maksudnya Ya momen-momen yang kita nggak bisa rasakan, misalkan Iya, deket sama pemain. Iya, bisa atau lu kan? lagi duduk di kafe kan lu bisa ngata-ngatain orang Indo pakai bahasa Korea Iya. kan nggak ada yang tahu kan, ibaratnya kan. nggak deket sama pemain mah apa ya? Saya juga agak sedikit jaga jarak juga memang. Sebenarnya. Oh, nggak mau terlalu ini banget. Iya, iya. Sebenarnya saya jaga jarak juga. Saya memang Nggak, tapi ada sesuatu yang gue baca dan untuk gue ini keren. Yang tanya itu, kalau nggak salah ya, Marcelino. Oke, Mas Tilno kenapa? Marcelino itu pernah bilang ke JJ, kalau nggak salah ya, dia bilang gini, J, kalau Sintayong marah sama kita, tolong sampaikan juga marah. Jangan diperhalus. Itu benar nggak? Oh, gitu. siapa yang Bagus tuh. Marcelo. Kalau nggak salah Marcelo, salah satu pemain lah. Bilang ke JJ kalau Sintayong marah, sampaikan ke kita juga pada saat dia marah. Iya, iya. Jadi sama JJ jangan diperhalus. Iya, iya, iya. Atau iya, mungkin iya. salah satu pemain lah. Oh, itu salah kayaknya. Itu salah ya? Oh, Siapa yang kayaknya nggak ada bilang? yang sampaikan seperti itu sih. Oh, nggak ada ya? Coachnya yang sampaikan seperti itu. Tapi itu Oh, bagus sih. ya, maksudnya itu penting juga ya Coach ya, supaya Iya, iya, tahu iya. realnya gitu Karena kan. Betul, betul. awal-awal saya emang translate-nya kayak datar aja. Iya. Karena memang sebelumnya juga kan saya translate di tempat lain juga, Iya. misalnya konser, kayak bisnis. Iya. Tapi ya datar juga nggak masalah gitu. Tapi kalau Yang di penting sini message-nya sampai. Iya. Tapi kalau di Sintayong, dia mau anjing lu harus sampaikan. Gitu. kalau omong anjing, Jangan lu halusin kayak lu dibilang anjing pudel gitu.
Percuma itu. Masih anjing itu mana, J? Akhirnya keluar jadi kayak, oh gue anjing kuno ini. Aku gemes, iya. Pernah kayak gitu, J, benar? Sebenarnya kalau omong kasar mungkin para pemain semua udah pada tahu sebenarnya. Oke. Oh, tahu. Nggak, kita kan nggak tahu. Kasarnya, nggak level kasar itu sebenarnya. Karena kalau gue dianjingin, gue tambah happy gue. Iya. Itu ya, maksudnya kalau misalnya anjing atau Atau kebun Tapi binatang. Boleh, J, boleh. Atau kebun binatang. ya kalau Ini binatang YouTube boleh. binatang apapun ya dia keluarkan, saya nggak sampai kalau masalah itu, tapi yang lain semua sampaikan. Apa masalah dia marah, apapun Oke. dia itu. Iya, tapi enggak. Bentar, Bagiannya itu bentar, penting gue juga. Karena gue mantan pelatih juga, oke? Kalau gue ngomong pemain gue, bangsat, gue bangsat-bangsatin, Iya. ngerti nggak? Jadi karena ekspresinya tahu, orang marah itu kan ada kadarnya. Ada marah bener-bener benci, atau marah karena sayang. Betul. Iya kan? Betul. Jadi yang kata-kata yang ada yang harusnya lu sampaikan dong. Nggak bisa lu perhalus semua. Kalau lu perhalus Saya nggak semua, pernah perhalus. Nggak pernah pernah perhalus. oke. Kalau lu Nggak nggak pernah, sekarang kita pengen tahu apa yang kira-kira kalau Sintayong marah itu apa yang disampaikan. Biasanya, Iya. yang paling sering diucapkan. Ya berarti kan kayak anjing kayaknya itu hanya makian di Indonesia aja. Iya, Kayaknya Indonesia. Orang luar negeri nggak pakai anjing untuk Iya. makian kan? Mungkin di sana, kardus lu kan? Iya, bisa apapun lah, bisa tahu dia. Kayak Iya, lemah banget. kunci. Lemah banget kardus gitu. Lu kardus. Kayak lemah gimana gitu kata-katanya kurang kasar gitu ya. Apa kersword? Iya, yang kasar di Korea itu Korea. apa? Tapi sama kayak anjing juga sih kayak. Oh, anjing tuh dipakai juga di sana? Sama juga ada anjing gitu. Oh Di gitu. Belanda juga loh. Anjing. Anjing Anjing juga. juga. Iya. Oh, berarti gitu. sama dong berarti. Iya sama. Anjing. Tapi lu pernah sampaikan nggak? Marcelo, Sintayong bilang anjing lu gitu. Enggak. Atau kayak Sintayong ngomong biasa, emang lo yang sebel ya Marcelo dibilang anjing, padahal kagak. Sebenarnya lo yang bilang anjing. Enggak. Kalau makian Iya. saya jarang. Kadang translate tapi seringnya nggak translate. Kalau makian. Tapi udah selain translate. makian yang dia marah, apapun ya saya sampaikan semua. Benar-benar saya apa? ya, Tapi kan pemain gini, Straight gitu. masalah bahasa, pemain kan nggak tahu kalau lu sampaikan semua, apakah dia kadar marahnya itu seperti apa? Iya. Kan saya pasti. marah juga. Oh, jadi Oh, ke bawah ya? Iya, Jadi saya otomatis ke bukan bawah. saya datar gitu loh. Oke. Ya, Oh. Kosin marah saya dan nadanya sama juga tetap. J, berarti itu kayak transfer energi dong? Iya, nggak? karena Gua lagi kesel nih. Bener, Tapi harus sama memang energinya. Saya jadi terbiasa dengan itu, jadinya saya juga marah gitu. Kalau pemain seperti itu saya juga marah gitu, jadi ikutan marah gitu. Jadi saya tahu oke. Kosin kapan marah dan saya tahu, saya pun jadi marah gitu. Kesel. Oke. Tapi gue rasa JJ nggak usah translate, pemain juga bisa lihat Kosin marah. Ya. Pertama Iya, itu iya, memang iya, itu benar. betul sih. Pertama itu benar. Dan yang kedua itu kan saya sampaikan. Jadi udah pada tahu walaupun nggak harus dianjing-anjingin pun ya. Nah, anjing pun ya mereka tahu semua. Oke. Bahasa kasarnya mereka Oke. pada tahu pasti. Nah, momen paling berkesan apa aja selama Iya. ini? Kerja bareng Sintayong. Momen paling Iya, terkesan. Kalau Ozananya gitu yang paling pertama kali muncul di otak JJ apa? Ya bisa prestasi bersama. Oh. Ya Itu- di selama di Itu orang Korea tahu nggak sih kalau Sintayong sebesar itu di Indonesia? tahu. Tahu ya? Ya apalagi yang suka bola pasti tahu. Pasti tahu ya? Pasti tahu. Iya, pasti tahu ya. Apalagi kemarin kan dikalahin Iya. sama Indonesia. Iya, iya. Betul. Enggak, bukan. Sekarang out of the box. Pemain yang paling bandel siapa? Dalam arti yang Pemain yang paling bandel. malam-malam suka keluar gitu. Pasti ada itu. Pasti Bohong ada. aja nggak ada. Anak Masa sih muda coach namanya ada kan. aja ya? Ada. Di Walaupun nggak zaman gua boleh. aja. Masa sih? Gue itu di Masa sih dia nanya? Dia nggak mau dikorek, nggak mau nggak mau jawab. dikorek. Dia nggak mau Masa jawab. sih? Karena dulu dari zaman gue kenalkan banyak mantan pemain timnas. Iya, iya. Dan mereka cerita ke gue siapa. Dan gue dulu waktu gue ngelatih timnas, emang gue keras orangnya kan. Iya. Tetap masih ada satu dua yang suka ngilang-ngilang. Boleh tanya mungkin kerasnya sekeras apa? Kayak maksudnya kasih peraturannya keras atau Ya, mungkin ngomongnya yang kasar enggak, atau oh enggak. Gue itu nggak pernah ngomong dulu ya, nggak pernah ngomong pakai kebun binatang. Oke. Nggak pernah anjing-anjing gitu, nggak pernah. Tapi gue pelototinnya udah nangis mereka. Iya sih, coach Jesse tuh nggak perlu ngomong kayak gitu kayaknya. Udah, Emang udah, tipenya dan- galak. Dan mereka tahu gue sangat keras dengan aturannya, very strict aturannya lah. terus kalau misalnya mereka keluar malam-malam, Iya. bagaimana? Enggak, Tindakannya bagaimana?
ada yang mau gue pulangin pas di luar. Dan ada satu kiper yang mau gue pulangin tapi nggak jadi sama satu pemain karena mereka dua-dua penting. Jadi akhirnya dengan pertimbangan nggak jadi gue pulangin. Tapi di situ orang-orang harus tahu, don't fuck with me. Iya. Kasarnya begitu. Dan gue rasa Sintayong juga kayak gitu. Orangnya very strict kan. Betul. Betul nggak? Betul sekali. Jadi kalau ada yang melanggar, Keras. Oke. pasti dapat Karena sanksi kan. itu kan salah satu janji di antara kita. Iya. Dan itu kan kepercayaan di antara kita. Komitmen. Itu Iya betul. runtuh, Udah tim hilang. runtuh juga. Iya. Iya. Jadi itu yang sangat penting. Tapi kan? kembali lagi pertanyaan gue, siapa yang paling bandel di timnas? JJ jangan berpikir bahwa pertanyaan itu nggak akan ditanyakan lagi. Kita belum kelar, J. Saya pikir udah Coach kalau ganti ngomong topik itu tadi. masalah link komitmen gitu. Saya pikir udah ganti topik tadi. Enggak. Gue belum setua itu untuk amnesia. Iya. Mungkin antara JJ nggak enak. Aduh, jadi nggak enak, iya. Antara JJ nggak enak sebut namanya atau dia nggak enak karena lu yang keluar malam-malam biasanya. Nggak, tapi kalau lu Ternyata bebas dia. ya. Oh, jujur kalau ini saya nggak bisa ceritakan karena Iya, pasti ini masalah sih. internal. Tapi berarti ada Tapi dong. ada. Hah? Berarti ada. Ada. Oh, nggak tahu. Oke, kalau Nggak memang tahu. Saya nih, nggak tahu. kalau No, memang no comment, no comment. Bukan comment. nggak tahu. Nggak tahu ya. atau no gini sih, comment. Nggak, misalnya no comment. No Nih, comment. tapi tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. atau gini, misalnya emang nggak bisa dijawab nih J, minimal Iya. nanti habis take di bawah boleh nggak ceritain? Antara kita berempat aja, J. Tapi antara kita berempat. Yang Boleh kan? Yang Kalau nggak ada, apalagi kita omongin Iya, apa. di luar. Enggak, dia kan kamu bukan bilang nggak ada, kamu bilang nggak tahu, itu Iya. beda. Iya, Berarti ada. Oh, saya coba yang lain. Pertanyaan lain gitu. bagus. Coba Bagus, next bagus, katanya, bagus. next. Tapi emang yang keluar-keluar malam tuh, ya mereka ngapain sih biasanya? Nggak tahu nih. Dugem lah. Siapa tahu ada, Ketemu pacarnya tapi gitu. kan belum- Ada nggak, Coach? Enggak ada. siapa tahu ada yang keluar malam buat latihan futsal lagi, Iya. kita nggak tahu loh, jangan negatif. Enggak. Jadi, ke lapangan. Biasanya dugem. Dugem ya? Dulu kan belum ada sosmed ya. Iya. Waktu gue kan 5 tahun pelatih timnas futsal. Tahun berapa itu? 2005 sampai 2009, terus 2011 sampai 13 itu direktur teknis Oh. di timnas futsal di bawah PSSI juga. Iya, iya, iya. Tapi dulu kan belum ada sosmed, jadi nggak Nggak begitu terlalu, terekspos iya. ya, Iya, kan. nggak viral Iya, tapi langsung. gue tahu ada. Sekarang udah nggak bisa berarti kayak gitu ya? Sekarang selesai loh. Tahunya dari mana? Karena kan waktu itu kan nggak ada sosmed. Hey my friend, semua orang Kabar. ngomong. Semua orang ngomong lah, ujungnya masuk kena kuping gue. JJ ngapain aja gue tahu, cuman saya nggak bisa ngomong. Yang Ji. Untuk udah Justin Hamner itu kan bengal juga itu. Iya. Kalau itu di dalam dan luar lapangan, tanya Natasha. Natasha yang Kenapa? tahu. Apa ya? Ada sesuatu Off ya? air nanti. Kena On juga air ya? lah, on air lah, Nat, on air lah. Ya, tapi gini ya, J. Natasha itu sering cerita curhat sama gue kalau off air. Baru Oh, baru- gitu. Ada lagi yang baru Ada ntar lagi, ya. nah. Ada. Ceritanya bareng ya? Pemain Premier Iya, League. Dan soal penjaga gawang dan cetak gol, gue pengen tahu dari Sintayong sendiri realistis nggak untuk kita lolos ke Piala Dunia? Nah. Karena itu Iya, harapan semua benar. netizen. Betul. Iya. Kosen sempat bicara, ini Kosen sempat bicara ya. Oh, Kosen sudah bicara juga sih memang langsung. Nggak, kita pengen dengar dari kamu. Kenapa kayak setiap dia ngomong tuh kayak merahasiakan sesuatu gitu. Enggak, setiap pertanyaan yang dapetnya dari Coach Justin dia kayak beban. Dan JJ udah kayak mengindikasikan untuk pindah, tapi coach tetap enggak. Tadi siapa itu pemain itu? Gue belum kenal dari situ. Ini sebenarnya podcast yang Iya. paling susah sebenarnya. Paling susah. Karena ada coaching. Padahal kita santai-santai dari sini. Padahal tadi pas off cam kata Coach Justin ini kita santai dong. Tapi bener, tapi tadi kayak hamin 2 menit kayak J, ini kita santai-santai aja di sini. Iya, tadi saya banyak ketawanya katanya. Iya, Banyak kan ketawa kita Iya, semua, iya, J. iya, iya, iya. Sedangkan sekarang JJ banyak keringetnya makanya. Enggak, tadi santai. Tapi Tapi santai. tiba-tiba kayak ditusuk. Kaget. Yang ketawa itu kita, bukan lu.